Mudah-mudahan ahli Quran yang dididik, disiapkan, dan para pengajarnya mendapat keberkahan dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan janji ini diviralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushshala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada orang jujur, nah ini di antara yang terbaik dari yang jujur itu. Kalau ada orang pintar, nah ini di antara yang terbaik dari yang pintar itu. Kalau ada orang sukses, nah ini yang terbaik dari yang sukses itu. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an. Ialah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi tidak menggunakan kata darasa. Darasa itu asalnya pelajaran dasar. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu SD disebut madrasah ibtidaiyah. Ya, sekolah dasar yang diberikan pelajaran-pelajaran dasar. Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh, serius, dan yang dikajinya pokok ilmu, maka turunan kata ilmunya ditarik, menggunakan ta untuk menunjukkan kesungguhan, pakai tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan semangat berlipat karena tidak mudah melakukannya. Maka berubah menjadi ta'allama yata'allamu. Jadi yang pertama, hadis ini ingin mengatakan Quran itu mengantarkan pada kesuksesan. Jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses, itu nggak ada. Silahkan cek. Ya, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget. Ingat ya, kaya itu dibagi tiga ya. Ada kaya, kaya banget. Yang ketiga, kebangetan kayanya tuh. Ada tiga ya. Uthman bin Affan itu jadi kaya banget ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 97 topik, ada satu topik tentang bab bisnis, kitabul buyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran, dipahamkan oleh Nabi, berubah, bertransformasi. Dagang tetap dagang, tapi asetnya meningkat itu. Dari yang kaya menjadi kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya, itu asetnya sekarang masih ada, dan dialih fungsikan menjadi hotel. Di kalau Anda ya nanti insya Allah punya rezeki ya umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh. Nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya, tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas wakaf Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam, kemudian maaf sekali ya, diambil semua, dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Lalu dibiarkan beliau untuk hijrah. Sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan, nih kalau masuk Islam resikonya begini. Kehilangan harta, kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh,
mesti jalan lebih dari 400 kilo, belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah, setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah, diuji oleh hampir 15 profesor. Yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang, jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk, itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis belajar dari Quran makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Tapi setelah belajar dari Al-Quran, ilmunya makin nambah. Antum kalau buka kitab Al-Jawahir, ada tafsir besar, ya, itu ada 7 jilid besar, karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Buka jilid terakhir itu ada kuis. Di kuis itu bukan tebak-tebakan biasa, tapi kuis yang diabadikan dari kisah sejarah, pengalaman nyata, sampai di dalamnya ada hitungan matematika dari Al-Quran yang berhasil diselesaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan Al-Quran. Orang taunya sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah itu cuma ahli balaghah, gitu kan? Padahal beliau tuh ahli Quran, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli matematika. Suami istri satu kali mengadu kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin," kata suaminya, "tolong hukum rajam istri saya." Kenapa? Karena dia berzina. Kamu menyaksikan? Tidak. Ada saksi? Tidak. Tahu dari mana zina? Masa kami nikah, ini hamil baru 6 bulan sudah mau lahiran. 6 bulan sudah lahiran. Ditanya pada istrinya, apakah engkau berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Yakin? Yakin. Mau sumpah? Iya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqat hiya. Benar istrimu, dia enggak bohong. Tapi kan baru 6 bulan ya Amirul Mukminin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Alam tasma' qaulallahi ta'ala, apakah engkau tidak menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dibacakan Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sampai ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih, mengandung dan menyapih 30 bulan. Dan tidakkah engkau menyimak firman Allah di Quran surah Luqman surah 31 ayat 14 dibuka dengan kalimat yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kan di surat Luqman menyapih, memberikan ASI sampai disapih amain, 2 tahun. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Di surah Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyapih itu 30 bulan. Kalau 30 bulan kurangi 24 bulan berapa? 6 bulan ya Amirul Mukminin. Itulah yang dimaksud kelahiran prematur, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ngaji Quran itu bikin pintar. Enggak ada orang yang ngaji Quran yang enggak pintar, itu enggak ada. Riset terbaru di London. Tahu London? Tuh lampu merah sonoan dikit tuh. Riset terbaru di London, itu dokter yang temukan. Menyimpulkan orang yang ahli Quran, belajar Qurannya benar, apalagi hafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya meningkat 3 kali lipat dibanding orang biasa. Risetnya sederhana. Karena Quran itu ada 52.000 kosakata, orang yang terus-terusan melatih memorinya dengan mengulang-ulang 52.000 kosakata, maka akan memudahkan dirinya untuk memahami apapun yang ia ingin pelajari. Riset membuktikan kalau ingin menguasai bahasa, hafalkan 3.000 aja kosakatanya. Anda ingin bahasa Inggris dikuasai, hafalkan 3.000 kosakata, itu sudah bisa berbicara dengan lancar. 3.000, ini 52.000. Melompat 3 kali lipat dari orang biasa. Tapi tidak semua yang belajar Quran jadi pintar. Tidak semua.
Rumusnya apa? Man ta'allama. Kalimat ta'allama itu taknya menunjukkan kesungguhan, tasydidnya seakar dengan kata syiddah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka dengan kata itu butuh motivasi 2 kali lipat, double. Jadi orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius belajar Qur'annya, itu akan merubah pribadinya menjadi orang sukses dan mudah meraih apapun yang dia inginkan. Semua level. Wa'allama. Kemudian ia praktekkan Qur'annya itu. Jadi ngaji Qur'an itu bukan begini, ya. Walaupun ini tidak salah. Anda baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran sampai An-Nas, bagus. Dapat pahala. Satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baca satu huruf saja. Nun, satu huruf. Itu setara dengan 10 kebaikan. 10 itu bukan begini menghitungnya. 1, 2, 3, itu sedikit. Ya, saya ilustrasikan di hadis Muslim, orang yang masuk masjid dengan niat ibadah. Belum ngapa-ngapain, pengen ibadah. Pengen i'tikaf, pengen ikut pengajian, pengen salat, pengen baca Al-Quran. Baru masuk, belum dikerjakan. Sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, satu huruf dapat 10, itu satu keduanya ilustrasinya 500 tahun kebaikan kita dapatkan. Nah ukuran itu nanti diperlihatkannya saat akan wafat. Ya, di akhirat baru dikumpulkan, itu yang kita sebut dengan pahala namanya. Ajrun. Ajrun itu ukurannya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 500 tahun kebaikan. Jadi kalau ada orang sehari nggak ngaji, itu rugi. Rugi. Apalagi kalau salahnya banyak. Ya? Apalagi kalau salahnya banyak. Solehnya sedikit, salahnya banyak, cita-citanya surga Firdaus. Ya, sesurga dengan Nabi lagi. Kan? Nih contohnya nih, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Baik. Yang pengen sesurga dengan Nabi boleh angkat tangan. Baik, turunkan. Yang salahnya banyak boleh angkat tangan. Tuh. Nah ini contohnya. Nah maka Nabi memberi rumus, ada amalan cerdas. Amalan cerdas yang saat dikerjakan, amalan sedikit, prinsip ekonomi. Bekal sedikit tapi keuntungan banyak. Nah, itu banyak dalam Islam, diantaranya Al-Quran. Ya, kalau ada orang berbuat salah, dihitungnya berapa? 1 kan? Ya, tapi jangan mudah mengatakan 1 tuh. Dari pagi sampai siang ini sudah berapa dikoleksi kesalahan tuh? Mata salah lihat kan? Telinga salah dengar. Tadi sebelum saya datang pikiran sudah salah tuh. Ustadznya kemana sih? Jam berapa dia? Udah kumpul tuh. Tutup dengan 1 nun, lumayan gitu ya. Hilangkan. 1 dapat 10. Nah kalau ngajinya begitu, dapat kita pahala. Tapi isi Quran, fungsi Quran sebagai hudan tidak kita rasakan. Akhirnya Al-Quran hanya menjadi ayat yang tertuliskan di mushaf, terdengar suaranya lewat bacaan. Yasin, terdengar, tertulis di mushaf. Alif Lam Mim, tertulis di mushaf, terdengar lewat suara. Ya, dapat pahala. Tapi barakah Quran yang jadi hudan. Dan itu inti Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Saya turunkan kata Allah Al-Quran supaya isinya menjadi pedoman berkehidupan. Jadi semua kehidupan kita itu isinya ada dalam Al-Quran. Semua hajat hidup kita. Ya, saya baca cepat ya. Tidak usah ditulis, saya baca cepat saja karena direkam teman-teman nanti bisa cek kembali ya. Misal saya kasih gambaran saja. Ini masih dalam kandungan. Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak untuk memberikan ASI maksimal selama 2 tahun,
Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama? Turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai usia 2 tahun ke menjelang baligh, amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah? Taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik. Turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar. Ya, kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika, menemukan tempat baru. Bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan, Quran ke-30 ayat ke-21. Tugas pertama saat menikah, Quran surah keempat ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat rezekinya baru bergerak sedikit, datang Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum melakukan sudah dijamin dibuka kemudian rizkinya, berkahnya pintu langit dan bumi. Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Batuk. Kemudian dia mulai bekerja, tidak mudah, diminta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, orang ingin menyungkurkan. Bagaimana membuka usaha tapi tanpa nyogok, tanpa suap. Kalau ada solusi dibimbing Allah, kalau ada yang jahil ditolong. Turun amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80. Istri merawat anak di rumah, jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia menolak, kadang berkata, turun bimbingan Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai usia 40 tahun, sukses, bagus, anak ada, orang tua masih ada. Jangan disimpulkan itu hasil kesuksesan Anda. Boleh jadi ibunya yang menangis di keheningan malam, bapaknya yang serabutan bekerja, minta sama Allah supaya anaknya lebih hebat dibandingkan kedua orang tuanya. Ketika Anda mendapatkan kesuksesan itu, sertakan orang tua di dalamnya, sekalipun dalam doa. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat ke-15. Anda terus bergerak lagi, harta makin banyak, bagaimana menjaga dan meningkatkannya. Turun skema dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 sampai dengan 109. Dikeluarkan di 8 golongan Quran surah 9 di ayat ke-60. Orang tua enggak dizakati, orang tua diinfaki. Tapi bukan cuma orang tua, ada 5 golongan. Spesifik Quran surah kedua ayat 215. Yang umum Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Naik lagi sampai sepuh, sampai kemudian berada dalam kondisi seperti kecil kembali, seperti bayi kembali. Muncul masa pikunnya. Petunjuknya Quran surah 22 ayat yang kelima. Sampai kemudian menjelang sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul maut yang indah. Ketika nafas, kemudian kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Diutus malaikat membawa maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Maka menghadapi itu, hadapi yang tenang. Dipanggil dalam keadaan tenang. Mendapatkan ridha Allah dalam keadaan tenang. Rumusnya Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya. Disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat. Bukan cuma dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi alam kubur nggak disiapkan. Maka turun kurikulum alam kubur. Quran surah kedua ayat 153, 154. Quran detilnya Quran surah ketiga. Dari ayat ke-169 sampai dengan ayat ke-171. Lalu disiapkan sampai kiamat turun satu surah ke-75. Kemudian disiapkan surganya. Dari sekarang kita siapkan. Dari 8 pintu surga petakan. Yang pengen surga Firdaus Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Yang surga biasa yang penting masuk surga deh. Yang penting masuk surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Yang nggak masuk ke surga tapi terancam neraka. Maaf, seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam. Hati-hati, pelajari perilakunya, jangan sampai masuk ke situ. Siapa kualifikasinya? Turun Quran surah keempat ayat 140. Yang belum ke surga tapi tidak ke neraka, di tengah-tengah. 50-50, soleh 50%, salah 50%. Maka ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa mengamati surga, takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarannya disebut dengan A'raf. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua? Apa yang enggak ada?
Makanya zaman Nabi dari pelaku kriminal, itu kriminal betul tuh. Ya, sifatnya disebut jahlun, orangnya disebut jahilun. Sifat ketemu orang disebut jahiliyah. Jadi mereka itu perfeksionis dalam perbuatan kriminal. Kalau ada zina, zina yang paling perfect itu zinanya jahiliyah. Kalau ada pembegal, pembegal yang paling komplit jahiliyah. Sekampung begal semua. Sekampung. Ghifari itu kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, itu keturunan kampung begal. Tapi nanti jadi ilmu sanad, ada sanadnya. Ya itu Jundub bin Junada, pimpinan begal, masuk Islam, belajar Quran, jadi dai. Preman pensiun tuh itu tuh hadisnya tuh. Itu jadi dai, balik ke kampungnya Ghifar, dakwah di kampung, masuk Islam sekampung. Madinah heboh, dak dikduk datang, sekampung begal masuk Islam. Cuman karena satu orang yang kenal Quran, Jundub bin Junada. Untuk mengabadikan peristiwa itu, disamarkan namanya Jundub bin Junada, diambil kunyahnya Abu Dzar, diviralkan nama tempatnya Ghifar. Rumusnya tambah al di depannya, i di ujungnya. Kita punya ahli hadis dari Padang, Musnid Dunya, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Termasi. Ya, ini Ustaz Saleh Durhem, Kiai Saleh Durhem dari Surabaya. Ya, Kiai Saleh Durhem Al-Surabayai, Al-Maduri. Ya, ini Al-Ghifari. Jadi beliau ingin mengatakan begini, saya dulu pemimpin begal, saya dulu kriminal, tapi Quran merubah saya sekarang jadi orang baik. Merubah saya jadi orang baik. Jadi sekalipun belum sukses, ahli Quran itu pasti baik. Jadi kalau ada orang ngaji Quran nggak baik, itu pasti ada yang salah dengan cara ngajinya. Bukan Qurannya yang salah. Kalau peci nggak masuk ke kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya perbaiki. Karena standar pertama sebelum sukses, baik dulu. Allah tuh tidak menginginkan ada orang sukses, tapi kesuksesannya tidak diisi dengan kebaikan. Orang sukses yang tidak baik pasti merusak. Sapi makanannya rumput. Pengusaha yang pintar sukses tapi tidak baik, itu makannya bisa aspal. Aspal yang seharusnya 15 cm, 5 cm itu. Ya? Jadi sapi masih bisa makan rumput, tapi orang sukses pintar nggak baik, makanannya bisa aspal. Karena itu kata Allah, orang belajar Quran sebelum diberikan kesuksesan, diberikan dulu kebaikan, sehingga dengan baik itu dia bisa mengatur semua kesuksesan yang Allah titipkan kepadanya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, karena ini dibuka dengan wafa, tempatnya di Masjid Al-Akbar, masjid yang terbesar, ya, kita berharap mudah-mudahan penyelenggaranya ahli Quran, yang datang dengan juga ahli Quran, dan kita ingin mendapatkan barakah Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi sebagai ahli Quran yang baik.